Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi semua yang menyaksikan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengamalan dan penyimpangan Pancasila. Anggota kelompok kami terdiri oleh Putra Agung, Muhammad Ismail Azmi, Izzat Oroyan, Antonius Daifa, dan Riko Frijaya. Oke, langsung masuk ke tujuan dari presentasi ini. Jadi setelah memahami dan menonton presentasi dari kami, diharapkan penonton bisa yang pertama memahami Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, dan dasar orientasi pengembangan ilmu. Lalu yang kedua, penonton diharapkan bisa memahami pengamalan dan penyimpangan Pancasila. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis contoh kasus nyata dari pengamalan dan penyimpangan Pancasila itu sendiri, agar kita bisa memahami dengan lebih dalam terkait pengamalan dan penyimpangan Pancasila. Lalu untuk isi dari presentasi ini ada sekitar 8, di mana yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara, lalu Pancasila sebagai pandangan hidup, yang ketiga Pancasila sebagai dasar dan orientasi pengembangan ilmu, lalu kita akan masuk ke contoh-contohnya di keempat dan kelima, di mana kita akan membahas pengamalan Pancasila dan penyimpangan Pancasila. Dan yang keenam kita masuk ke contoh kasusnya. Yang ketujuh kita akan membahas kesimpulan dari presentasi ini, dan yang kedelapan ada referensi yang kita gunakan untuk menyusun presentasi ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kedudukan Pancasila yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita bisa melihat pada poin pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga di Indonesia. Jadi, apapun peraturan yang dihasilkan atau output-output peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga berwenang di Indonesia haruslah didasarkan dan diasaskan oleh Pancasila. Dengan demikian, maka peraturan-peraturan tersebut dapat diterima oleh negara. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Jadi tidak ada aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan yang boleh berlangsung atau terlaksana di Indonesia tanpa didasari Pancasila dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita tahu, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, adat istiadat, dan juga budaya. Nah, seluruhnya itu dapat disatukan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila di Pancasila diyakini kebenarannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang menjadikan pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Jadi, artinya Pancasila sebagai pandangan hidup ini adalah implementasi secara praktis atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari Pancasila itu sendiri. Artinya, nilai-nilai Pancasila jadikan dasar sebagai masyarakat dalam bertindak dan juga bersikap. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar dan orientasi pengembangan ilmu. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana setiap IPTEK yang dikembangkan tersebut harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dari pengembangan IPTEK itu sendiri. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar dan orientasi pengembangan ilmu pengetahuan harus memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya berfokus pada aspek teknis maupun akademis, namun juga memiliki peran yang kuat dalam membentuk masyarakat yang beradab, inklusif, dan berkeadilan. Kemudian, nilai-nilai Pancasila juga berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, setiap IPTEK pengembangan juga harus berakar dari budaya serta ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang dikenal sebagai indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Selanjutnya pengalaman dan penyimpangan Pancasila. Apa itu pengamalan Pancasila? Pengamalan Pancasila itu mengacu pada praktik dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melibatkan sikap, perilaku, dan tindakan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Mengharuskan individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu penyimpangan itu apa? Penyimpangan itu terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila
Pancasila dengan benar atau melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Mencakup tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan, intoleransi terhadap perbedaan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Ada banyak contoh dari pengaman Pancasila. Bisa kita ambil, contohnya dari pertama, kita ambil dari sila pertama. Itu ada kasus di Indonesia terdapat berbagai komunitas agama yang menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dari sila kedua kita bisa lihat bahwa di Indonesia terdapat banyak inisiatif dan organisasi yang berupaya membantu mereka yang membutuhkan. Misalnya seorang sukarelawan yang terlibat dalam program pemberian makanan kepada anak jalanan di kota-kota besar. Contoh sila ketiga, upaya memelihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang cukup lancar. Untuk sila keempat, itu contohnya berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk memilih pemimpin dan terlibat dalam diskusi serta kegiatan partisipatif. Contoh yang kelima, pemerintah dan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun gimana contoh kasus penyimpangannya? Kita ambil dari sila pertama, itu ada kasus penistaan agama yang pernah dilakukan oleh Lia Eden. Dia menyatakan bahwa dia dinyatakan bersalah atas kegiatan menyebarkan agama yang tidak benar. Dari sila kedua ada juga kasus pada tahun 2019 seorang guru pembina pramuka di Surabaya bernama Rahmat Santoso Slamet divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia setelah dinyatakan melakukan pencabulan terhadap anak didik laki-laki yang merupakan binaannya di pramuka. Dari contoh sila ketiga, ada Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang kini dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dari sila keempat kita ada kasus juga tahun 2021 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dari sila kelima ada juga kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara, membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta pada tahun 2021. Oke, untuk kesimpulannya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus memahami Pancasila sebagai 3 hal yang sudah dibahas, yaitu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai dasar dan orientasi pengembangan ilmu. Ini berarti kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam segala tindakan dan keputusan yang kita ambil. Kita juga harus memahami bentuk-bentuk pengamalan dan penyimpangan Pancasila. Kita dapat mempelajari lebih dalam dan meningkatkan pemahaman kita dengan menganalisis kasus-kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Lalu berikutnya ini ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.